Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada malam hari ini karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami, seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, melakukan ibadah pertonggoan. Biarlah ibadah ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, dan biarlah ibadah pertonggoan ini menjadi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau disapa oleh sabda Tuhan. Kiranya Roh-Mu mengajar memimpin hati kami semuanya, agar firman-Mu dapat kami terima, dapat kami percayai menjadi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Horas Bataganupan, selamat malam. Mari kita membuka firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Inilah yang menjadi firman Tuhan, renungan malam hari dalam ibadah pertonggoan bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Amin. Demikian pembacaan firman bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan dalam ibadah pertonggoan kita saat ini adalah merupakan sebuah penegasan kembali tentang siapa Yesus yang kita percayai. Yesus sebagai Mesias dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia dalam satu misi penyelamatan secara universal yang diterjemahkan dalam berbagai sebutan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kalau Yohanes memulai kesaksiannya bahwa Yesus anak domba Allah, maka ia bermaksud menampilkan karya Kristus di tengah-tengah dunia. Domba Allah mempunyai hubungan dengan ibadah atau kebaktian Israel dalam perjanjian lama, di mana bangsa Israel dalam menghadap tahta Allah melalui ibadah harus membawa korban sebagai korban penghapusan dosa. Dan inilah yang digenapi seutuhnya dalam pribadi Yesus Kristus. Boleh kita baca dalam Ibrani 10 ayat 10. Ini tidak saya bacakan, bisa nanti dibaca masing-masing. Demikianlah kalau Yohanes mengatakan anak Allah, maka Allah yang tidak dapat dilihat
dijadikan nyata dalam Yesus Kristus, sehingga menjadi jelas sifat-sifat Allah di hadapan manusia. Bahkan hati Allah itu dinyatakan dan diterima dengan iman, sehingga bagi yang percaya kepada anak Allah itu akan diselamatkan. Yesus sebagai anak domba Allah sekaligus anak Allah merupakan suatu realita yang tidak dapat diganggu-gugat bila dilihat secara iman dan bukan secara akal manusiawi. Ia adalah Allah sendiri yang turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia dan menjadi kurban atas dosa manusia. Seruan ini merupakan sambutan Kristus di tengah-tengah dunia untuk melakukan karya keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang menjadi renungan bagi kita semua. Yang pertama, saudara, bahwa proklamasi keselamatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dalam firman ini adalah bersifat universal bagi setiap orang percaya yang mau mengarahkan hidupnya kepada Yesus, yang mau menerima dan mempercayai, bahkan yang mau mengikut Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa Yesus itu sebagai juru selamat dunia. Yang kedua, saudara, pengenalan akan Allah bukan didasarkan atas usaha manusia, tetapi merupakan anugerah Tuhan yang menampakkan dirinya kepada setiap manusia melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup manusia. Artinya, hal ini adalah suatu ajakan Yesus kepada setiap orang percaya untuk memasuki persekutuan bersama dengannya. Karena dalam Yesus kita menemukan segala jawaban atas pergumulan hidup kita. Kebersamaan kita dengan Yesus menghilangkan rasa ketakutan, rasa kegelisahan, dan pasti mendatangkan kebahagiaan. Ini saudara yang ditegaskan dalam firman ini. Yang ketiga, Tuhan Yesus mau berkarya dalam hidup kita. Untuk itu marilah kita membiarkan diri kita untuk dikuasai oleh Tuhan Yesus. Marilah diri kita diarahkan dan dituntun oleh Tuhan Yesus. Diarahkan agar kita dapat berkarya. Supaya kita dapat berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam hidup kita sehari-hari. Yang keempat, saudara, di dalam berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia ini, begitu banyak tantangan, cobaan, dan begitu juga banyak hal yang menjanjikan. Namun, kalau kita mau dikuduskan di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan melakukan perkara yang ajaib dalam hidup ini. Sebagaimana dikatakan dalam Yosua 3 ayat 5, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib terhadap kamu. Yang kelima, saudara, Tuhan tidak melarang untuk berkarya, namun dalam keinginan itu tidak semua tercapai. Oleh karena itu kita tidak perlu putus asa dan kecewa, karena kita tahu Allah turut bekerja dalam segala hal. Itu yang dikatakan Paulus
dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Yang terakhir saudara, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita semua, marilah dengan penuh keyakinan kita memasuki dan menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, dalam kegiatan kita sehari-hari, dan berkarya berjuang bersama Yesus anak Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Berjuang bersama Yesus anak Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana telah dijanjikannya. Dalam Yohanes 14 ayat 18 dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari melalui firman Tuhan ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, mengajak kita bahwa Yesus yang kita puji, yang kita percayai itu benar-benar menjadi kekuatan kita. Bahwa Dia pasti berkarya dan meneguhkan, bahkan menyertai kita dalam kehidupan kita setiap saat. Bapak, Ibu, anak-anak kami semua dalam ibadah kita, di rumah kita masing-masing, biarlah ibadah kita ini menjadi kehidupan kita dan menjadi semangat kita, sebab firman mengingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Sapaan firman-Mu menyapa kami. Biarlah itu menjadi nyata dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kami. Sebab Engkau melihat segala kehidupan kami, khususnya pada saat ini Tuhan. Banyak hal perkara, kesulitan yang kami alami dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya Tuhan berkarya, Tuhan ada bersama kami untuk menghadapi segala persoalan ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan sakit penyakit. Biarlah Tuhan Engkau berkati melawat mereka agar mereka sembuh dari segala pengobatan makanan minuman yang mereka terima. Biarlah seluruh hamba-Mu Engkau kuatkan agar kami terus kuat melayani di rumah dan di jemaat Tuhan. Bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat dan kekuatan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.